Pasukan Hamas kembali meluncurkan serangan mengejutkan ke posisi Zionis. Bak hantu, Hamas muncul dari dalam tanah di belakang pasukan Zionis. Hamas pun langsung membidik tank Zionis dan membakar hidup-hidup tentara IDF di dalamnya. Dalam video, terlihat seorang pejuang Hamas merayap dari dalam tanah sembari membawa senjata. Pejuang Hamas itu pun muncul tepat di belakang pasukan Zionis. Dengan sigap, pejuang Hamas membidik tank Zionis yang tengah bersiap meluncurkan serangan. Bidikan Hamas itu pun tampak tepat sasaran dan berhasil membakar tentara IDF yang ada di atasnya. Suara ledakan besar pun terdengar menggema seiring dengan serangan tersebut. Kondisi Israel rupanya hampir sama dengan Gaza yang mencekam imbas perang Israel-Hamas. Sejak 7 Oktober tahun 2023, Israel telah dihujani 9.500 roket. 60% warga Sderot pun dievakuasi akibat serangan dari pasukan perlawanan tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, serangan dari pasukan perlawanan Palestina itu membuat wali kota Sderot, Alon Davidi ketakutan. Karena merasa terancam, pada Selasa 16 Januari lalu, ia pun menyerukan agar lingkungan di jalur Gaza dimusnahkan jika roket-roket masih ditembakkan ke arah Israel. Terlebih pada Senin 15 Januari, 9 roket dari Gaza kembali menghantam Sderot, yang mana wilayah tersebut dulunya dibangun di atas reruntuhan desa Najd di Palestina. Desa tersebut dibersihkan secara etnis dari penduduk Palestina pada tanggal 13 Mei tahun 1948 oleh pasukan Zionis. Diketahui sebelumnya, sekitar 9.500 roket, peluru dan serangan drone telah diluncurkan ke wilayah Israel dari jalur Gaza, Lebanon, Suriah, dan Yaman. Segera setelah serangan lintas batas Hamas pada tanggal 7 Oktober tersebut, Israel mengevakuasi 60% penduduk Sderot. Namun, Davidi meminta pemerintah Israel untuk mengevakuasi seluruh warga karena perang. Militan Houthi Yaman secara resmi menetapkan kapal milik Amerika Serikat dan Inggris sebagai target SAA untuk diserang. Ketentuan ini tak hanya berlaku untuk kapal militer, melainkan juga kapal sipil. Wakil Kepala Otoritas Media Houthi Yaman, Nasruddin Amar menyampaikan hal tersebut pada Rabu 17 Januari 2024. Menurutnya, Houthi memiliki dua tujuan dalam operasi di Laut Merah. Pertama, mendukung warga Palestina dengan menargetkan kapal-kapal terkait Israel. Kedua, melakukan pembalasan terhadap AS Inggris atas agresi di Yaman pekan lalu. Nantinya semua kapal milik negara tersebut akan diserang jika berani melintas di Laut Merah. Konflik antara Houthi dan AS bermula saat militan Yaman melakukan operasi di Laut Merah dengan menargetkan kapal-kapal terkait Israel. Washington menuduh Houthi telah mengganggu arus bebas perdagangan global. Pihaknya bersama negara sekutu termasuk Inggris kemudian membentuk koalisi Laut Merah untuk melawan Houthi. AS berulang kali mendesak militan tersebut untuk menghentikan aksinya, namun selalu diabaikan. Hingga akhirnya AS Inggris meluncurkan serangan langsung terhadap posisi Houthi di Yaman untuk pertama kalinya, Kamis 11 Januari 2024. Pemerintah Amerika Serikat kembali menetapkan Houthi Yaman sebagai kelompok teroris.
Hal ini terjadi setelah AS Inggris meluncurkan serangan di Yaman sebagai tanggapan atas tindakan Houthi di Laut Merah. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jake Sullivan mengatakan bahwa Houthi menimbulkan ancaman besar. Pasalnya, kelompok tersebut tak henti-hentinya menyerang kapal dagang di perairan internasional. Penetapan Houthi sebagai kelompok teroris sebelumnya pernah dilakukan di masa kepemimpinan Presiden Donald Trump. Namun, label tersebut dicabut pada Januari tahun 2021 di awal Presiden Joe Biden menjabat. Dengan ditetapkannya kembali Houthi sebagai kelompok teroris, Sullivan berharap dapat membatasi pergerakan militan tersebut. Penetapan ini tidak akan berlaku selama 30 hari ke depan, kecuali jika Houthi bersedia menghentikan serangan di Laut Merah, maka AIS akan mengevaluasi penetapan tersebut. Menanggapi hal ini, juru bicara Houthi Muhammad Abdul Salam mengaku tak peduli. Pihaknya akan terus membela Gaza dengan menargetkan kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah, Laut Arab, dan Selat Bab al-Mandab. Menurut Abdul Salam, penetapan Houthi sebagai kelompok teroris tidak ada kaitannya dengan serangan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.